Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam tidak lupa semoga selalu senantiasa tercurahkan kehadirat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ya, biar nggak terlalu formal ya, nyantai aja. Ya, jadi di sini saya ya memperkenalkan diri, panggil saja saya biasa dipanggil dengan nama Billy. Kalau nama panjang saya nggak ada Billy-Billy ya, Amyaz Bil Aufak, cuman panggilannya Billy aja. Ya, saya bisa sampai sini karena Mas Adil kemarin di Jabri Mas Adil disuruh ya bantu-bantu untuk kegiatan gitu ya untuk warga Islah ya. Ya, kemarin sempat ngobrol mau bahasan kitab apa, terus saya ya kepikirannya kitab ini, kitab Tadhib fi Adillati Matil Ghayati wa Taqrib. Baik, insya Allah kalau kita sama santri ya, jadi kita pasti ketika di pondok dulu pernah yang namanya mempelajari kitab fikih, fikih apa fikih Syafi'i jelasnya ya, yaitu biasanya kita menyebutnya kitab Takrib atau Matan Abu Suja. Nah, eh, di sini, jadi kitab Tadhib ini sebenarnya ya kitab fikih, cuman lebih detailnya itu ini isinya tuh sama kayak Matan Abu Suja atau Takrib, akan tetapi di Tadhib ini lebih berfokus terhadap dalil-dalilnya. Jadi dalil-dalil terhadap hukum-hukum fikih yang ada. Jadi misalnya kayak ini hukumnya ini adalah wajib, ini haram, ini mubah, ini sunnah hukumnya. Lah, itu kenapa kok bisa sampai kesimpulan ini sunnah, wajib, haram itu bagaimana? Nah, alasannya apa? Nah, alasannya itu jadi di kitab eh, Tadhib ini itu adalah upaya dari apa Dr. Mustafa Tibbiho atau Buro itu mencoba untuk mencarikan dalil-dalil. Alasannya karena kitab takrib itu kan adalah kitab yang masyhur, tidak cuma di Indonesia, tapi sampai di luar negeri. Maksudnya nggak cuma di Indonesia doang, di negara-negara Muslim lainnya juga masyhur. Ya. Begitupun di Mesir juga masyhur takrib ini. Saya juga soalnya kan dulu saya alumni dari Mesir, Universitas Al-Azhar. Jadi kalau di sana itu yang orang Mesir asli itu ketika dia sekolah dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian sampai kuliah di yayasannya Al-Azhar, itu takrib ini menjadi materi dasar bidang fikih. Ya agak setelah dasar lah menengah dan dihafalkan, matanya dihafalkan kalau di sana. Kalau di Mesir itu semua dihafalkan. Matan-matan, Tuhfatul Atfal dan lain-lain itu dihafalkan semuanya. Salah satunya takrib ini. Nah, kembali lagi ke sini ke kitabnya ini. Jadi ini adalah kitab Tadhib fi adillati matil ghaiyati wa takrib. Tadhib fi adillati matil ghaiyati wa takrib tentang dalil-dalil matan ghaiyah wa takrib. Al-masyhur bimatni Abi Syuja yang terkenal biasanya kita sebut sebagai matan Abu Syuja fil fiqhi asy-Syafi'i yang di dalam fikih Syafi'i. Pengarangnya Dr. Mustafa Dibiro atau Buho. Oh ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini mungkin ya kita mukadimah mungkin nanti kalau materi ya sedikit saja nggak syarat ya. Oh ya, baik. Dan juga sebelum kita lanjutkan membaca, tadi saya lupa di awal. Seperti biasa kalau di pondok kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah kita hadiahkan, kita khususkan kepada guru-guru kita semuanya dan guru-guru kita semua, keluarga besar kita semuanya, serta juga mu'alif atau penulis kitab yang akan kita kaji pada malam hari ini. Biniyatil ridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah.
Baik, kita lanjutkan lagi ke sini. Ini langsung nanti ada mukadimah, tapi ini mukadimahnya mungkin nggak akan saya baca semua ya. Maksudnya saya sampaikan intinya aja ya. Jadi kalau pertama yang mungkin saya highlight, mungkin cukup menarik itu adalah di mana ini adalah kata pengantar dari mualif kitab atau penulis kitab tertib ini. Beliau menukil ayat Al-Quran, yaitu At-Taubah ayat 122 ini ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jadi ayat ini itu berkaitan tentang kalau ayat lengkapnya kan awalnya wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Jadi konteksnya sedang apa? Jihad, sedang berperang. Jadi ketika berperang itu idealnya jangan semua orang itu langsung berangkat perang. Jangan semuanya berangkat perang. Wa makanal wa makanal mu'minu liyanfiru kafah. Tidaklah sebaiknya tidak patut ketika ada perang semua orang mukmin itu langsung hilang perang semua jangan. Kalau nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jadi tetap ada bagi tugas lah. Ada sebagiannya yang tetap stay di apa di kampungnya untuk pertama ya bisa sebagai jaga-jaga di kampung atau juga untuk liyatafaqahu fid din ini yang ada di ayat ini tuh Milan. Jadi untuk apa? Untuk memperdalam ilmu agama. Nah, itu kemudian ya ini terkait kitab ini wa yamtazu hadzal kitab. Jadi ini eh, keistimewaan kitab inilah menurut penulisnya. Eh, beliau mengatakan bahwasanya kitab ini itu apa namanya? Ya, kitab ini itu merupakan kitab yang istimewa karena di sini itu berisi tentang dalil-dalil. Yang mana dalilnya ini beliau batasi, yaitu dalilnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad ataupun asar-asar para sahabat. Jadi ini nanti dalil-dalilnya itu menggunakan dalil istilahnya dalil nakli yang menggunakan dari kitab maupun sunnah. Nah, kemudian nanti juga beliau di beberapa tempat, beberapa kesempatan juga menyampaikan logika-logika dasar lah menggunakan yang selain nakliyah kan satunya akliyah pakai akal. Dalil yang akliyah pakai logika nanti juga ada tapi jarang dan pakai secara rasionalnya bagaimana seperti itu. Ya, mungkin itu yang untuk mukadimahnya ya. Jadi kita biar bisa mengenal kitab ini. Jadi sebenarnya kitab yang akan kita kaji ini sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi kan tentang kitab fikih, cuman lebih berfokus kepada dalil-dalil yang ada di balik hukum tersebut. Jadi kan kalau kita tahu ya namanya fikih itu kan adalah hukum produk hukum. Produk hukum itu ya jadi ya hukum jadinya, hukum yang sudah jadi. Ini halal, ini haram, ini sunnah, ini mubah, ini makruh dan lain sebagainya. Nah, kalau di kitab ini itu jadi kita apa ya? Jadi kita ya sekalian mencicipi belajar sedikit tentang usul fikih. Jadi kalau di dalam ilmu kajian Islam itu ada yang namanya fikih dan usul fikih. Kalau fikih itu analoginya seperti dia itu kalau kita analogikan seperti di dapur gitu ya. Jadi fikih itu kan produk. Jadi kita fikih itu adalah misalnya kita masak nasi goreng. Fikih itu adalah nasi gorengnya. Dengan usul fikih itu adalah alat sebagai tools alat kita untuk menghasilkan produk. Jadi kalau fikih itu produk, kalau usul fikih itu adalah produsennya yang menghasilkan produk. Kemudian kalau kita kaitkan ke analogi dapur tadi ya fikih itu nasi goreng, usul fikih itu ya wajane, wajannya atau kemudian ada minyaknya atau menteganya, kompornya, gasnya dan lain-lain, bawang putih, bawang merah. Jadi itu usul fikihnya. Nah, salah satu usul fikih itu salah satu sumber yang digunakan dalam usul. Jadi usul fikih itu upaya ulama untuk menghasilkan produk fikih. Nah, salah satu caranya para ulama itu menghasilkan produk fikih itu adalah dengan cara menggunakan ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya itu. Nah, ini kita nggak belajar usul fikih, tapi setidaknya kita tahu alasan atau sedikit proses, secuil proses bagaimana kok
hukum, misalnya hukum sholat ini wajib itu bagaimana sih prosesnya? Oh, karena ada dalil ini toh. Oh, ada hadis ini toh, ayat ini toh seperti itu. Jadi kita tahu secuil prosesnya sebuah hukum itu menjadi sunnah bagaimana, wajib bagaimana, haram bagaimana dan lain sebagainya. Jadi ya gitu. Jadi sedikit belajar tentang usul fikih juga di sini. Makanya tapi juga tidak lupa juga belajar fikihnya. Kenapa kok saya salah satu alasan kenapa saya memilih kitab fikih ini karena menurut saya ketika berkaitan sama fikih itu berkaitan sama hal-hal yang pragmatis ya. Pragmatis itu maksudnya yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim dan saya kira pasti kita selalu bersinggungan setiap hari, setiap saat. Minimal ya 5 kali sehari. Misalnya tentang wudhu, minimal wudhu ya 5 kali sehari. Sholat 5 kali sehari minimal. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian ini mukaddimahnya dari Imam Abu Syuja'nya. Jadi alasan kenapa kok beliau itu apa namanya menulis kitab takrib. Jadi mungkin saya dibaca sedikit ya. Alhamdulillah alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi tahirina wa sahabatihi ajma'in. Nggak usah diartikan ya. Qala al-Qadhi Abu Syuja'. Jadi al-Qadhi Abu Syuja' berkata, ini Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah taala. Jadi ini adalah nama asli beliau. Jadi kalau Abu Syuja, kalau di dalam ya ini sedikit lah. Jadi Abu Syuja kalau di dalam orang Arab, adat kebiasaan orang Arab, itu nama itu ada tiga. Nama itu ada tiga ya. Jadi pertama ada nama yang namanya itu kunyah, ada nama yang namanya lakob, sama nama yang isem, nama asli. Jadi kalau lakob itu kalau bahasa Indonesianya adalah julukan. Jadi julukan misalnya apa Umar bin Khattab, Al Faruq, As-Siddiq dan lain-lain. Jadi Singa Padang Pasir lah apa. Jadi julukan-julukan itu lakob istilahnya. Kemudian ada yang namanya itu kunyah. Kunyah itu kalau di Indonesia nggak ada ya. Jadi nggak tahu padanan katanya apa. Tapi kalau kunyah itu adalah nama yang diawali dengan kata abun atau umun. Nah, jadi misalnya Nabi Muhammad kan disebut juga sebagai Abul Qasim. Kemudian istrinya Nabi Muhammad juga Ummul Mukminin. Nah, dan lain. Jadi ketika ada nama-nama yang menggunakan kata abun, abun atau umun, bapak atau ibu ya kalau Indonesianya, itu namanya kunyah. Namanya kunyah. Nah, begitu juga di sini kasusnya. Di sini ini juga Abu Suja itu adalah nama kunyah. Kalau nama asli beliau siapa? Nama asli beliau adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Asfahani daerah beliau berasal. Jadi namanya itu adalah Imam Ahmad, nama Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Jadi nama asli beliau itu. Ya, beliau mengatakan bagaimana? Ta'alani ba'dul asdiqai. Beberapa temanku bertanya, memintaku. Hafizahumullah ta'ala. Semoga Allah melindungi para teman-teman gitu. Jadi ada teman-teman beliau, ya nek, bahasanya saya gitu, beliau punya teman se-circle beliau. Teman se-circle beliau itu meminta beliau, misalnya panggilnya, Map, mbok kowe nggawe kitab ngene misalnya gitu. Saya campur Jawa sama Indonesia nggak apa-apa ya. Nah, jadi misalnya beliau teman-temannya meminta ke Abu Suja, meminta apa? An a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Jadi teman-temannya meminta untuk an a'malan mukhtasaran supaya aku membuat mukhtasar, membuat ringkasan fil fiqhi di dalam bab fikih ala madhabil Imam Syafi'i yang berfokus terhadap madhabnya Imam Syafi'i. Jadi teman-temannya itu meminta beliau Abu Syuja untuk membuat ringkesan fikih Imam Syafi'i. Jadi fikih dari fikih ibadah, fikih muamalah, munakahat, jinayat dan lain-lain. Jadi teman-teman dok, mbok gawe gitu, mbok tolong dibikinin ringkesannya gitu. Soalnya nek baca dari kitab dari kitab yang tebel-tebel ya capek seperti itu. Jadi mbok dibikinin ringkesannya. Nah, tadi Imam Syafi'i rahmatullah taala alaihi wa ridwanu. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Ini sebagai penekanan dengan sebenar-benarnya meringkas dan ya pokoknya ini menunjukkan sangat ringkas lah. Dan kita tahu sendiri matan Abu Suja itu kan cuman tipis ya kitab kuning
Ya tipis itu ya kitabnya itu ya. Maksudnya dibandingin kitab-kitab fikih lain yang Syafi'i yang mencakup hal yang sama ya, kandungannya sama itu dia sangat tipis dibanding yang lain. Nah, supaya apa? Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuh. Supaya eh, memudahkan, mendekatkan memudahkan proses belajar orang yang sedang belajar, muta'allim, orang yang belajar. Wa yashulu 'alal mubtadi hifdzuhu dan memudahkan untuk pemula menghafalkan fikih Imam Syafi'i ini. Wa an ak wa an uktsira fihi minat taqsimati wa hasril khisali. Dan aku Imam Abu Syuja memperbanyak di dalam kitab takrib ini banyak pembagian-pembagian dan juga ya eh, apa jadi dibatasi permasalahan-permasalahannya. Jadi lebih enak karena ada pembagian, misalnya nanti ada air dibagi menjadi 7. Jadi ada jelas, jadi ada pembagian-pembagian yang memudahkan kita untuk menghafal. Fa'ajabtuhu ila dzalika thaliban litsawabi. Ya kemudian aku mengiyakan permintaan tersebut, tak diiyakan, disanggupi. Thaliban litsawabi karena mencari pahala, rahiban ilallahi ta'ala fit taufiqi lissawabi. Ya karena intinya di situ adalah karena lillahi ta'ala lah. Karena ya udah oke karena ya intinya juga karena lillahi ta'ala aku juga mau melakukannya. Innahu ala ma yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabir. Demi sifat Allah bahwasanya Allah itu adalah atas segala sesuatu itu maha berkuasa wa bi'ibadihi latifun khabir dan Allah itu dengan hamba-hambanya maha lembut lagi maha mengetahui. Baik, kita langsung masuk ke kitab Thaharah. Jadi kita ini melihat sedikit tentang apa ya? Susunan kitabnya. Pertama itu ada kitab Thaharah. Jadi kitab Thaharah ini ya bab pertama lah, yaitu kitab Thaharah tentang bersuci atau bab tentang bersuci. Jadi diawali dengan almiyah. Jadi kalau di sini itu beliau mengawali dengan kitab Thaharah karena alasannya, kalau di syarahnya itu alasannya kenapa kok diawali dengan kitab Thaharah? Nggak kitab sholat, nggak sholat dulu yang dibahas, nggak syahadat. Tapi kenapa kok bersuci dulu? Karena bersuci ini adalah kunci dari segala ibadah. Jadi kalau kalian ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu syaratnya itu mesti kan harus suci dulu. Kita mau sholat harus suci, kita mau haji ya harus suci, kita mau melaksanakan umroh ya harus suci, kita mau membaca Al-Quran ya harus suci. Nah, karena itu jadi kalau kita langsung melompat ke sholat, baca Quran dan lain-lain, itu malah nanti tapi nggak diajarkan cara bersuci yang benar, wah, malah jadinya susah, malah kan rusak. Nah, itulah kenapa kok kita butuh haroh karena ini menurut beliau Imam Abu Suja itu adalah kunci dari ibadah, miftahul ibadat lah bahasanya. Jadi kunci dari segala ibadah itu ya bersuci. Dan fokus namanya bersuci itu menggunakan air ya, air atau debu misalnya kalau nggak ada air. Nah, makanya beliau mengawali dengan mengklasifikasikan air menjadi 7. Itu bisa dilihat al-miyahu. Adapun air, miyah itu jamaknya air ya. Allati yajuzu yang boleh biha dengan air tadi at-tadhiru bersuci. Jadi air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada sab'u miyahin, ada 7 macam air. Jadi ada 7 macam air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu ma'us samai, air langit. Air langit itu ya air hujan maksudnya, air hujan. Kemudian wama'ul bahri, yang kedua adalah air laut. Wama'un nahri, dan ketiga adalah air sungai. Yang keempat, kemudian wama'ul bi'ri, yang keempat adalah air sumur. Kemudian yang kelima, wama'ul aini, yang kelima adalah air yang bersumber dari mata air. Wama'ul salji, yang selanjutnya adalah air salju. Wama'ul barodi, dan yang terakhir adalah air air dingin, air es. Seperti itu. Jadi itu 7 macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, ketika kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, air yang kita pakai biasanya, kalau nggak dari
PDAM ya saka sumur ya, dari sumur ya. Nah, itu ya semuanya biasanya mengambilnya kalau nggak dari maul bi'ri atau air sumur, ya dari maul aini atau air yang bersumber dari mata air. Kalau di Indonesia biasanya gitu ya. Kalau nggak dari sumur ya dari mata air. Cuma kalau di negara-negara Timur Tengah itu contohnya Mesir aja ya, yang saya tahu ya. Kalau di Mesir itu sumur nggak ada sumur ya. Setahu saya nggak ada sumur. Adapun itu hanya di daerah-daerah tertentu. Jadi mereka airnya pakai apa? Jadi air sulingan dari air laut. Air laut disuling atau air dari Sungai Nil itu disuling, dibersihkan lah, dipakai proses penyulingan jadi biar layak digunakan. Makanya kalau di Mesir itu ya air itu beda kayak di sini. Kalau di sini kita air ya, ya air biasa lah, enak lah, maksudnya enak tuh, ya air pada umumnya. Cuma kalau di Mesir itu airnya tuh kayak kalau kalian pernah naik ke kolam renang, nah airnya kayak gitulah, ada rasa-rasa kaporitnya dikit. Jadi kayak gitu. Jadi karena memang di sana sumur ya susah. Jadi pakainya mungkin kaporit salah satu biar layak ya airnya bisa kita pakai menggunakan kaporit itu. Tapi ya nggak terus kaporit banget, cuman ya tipis-tipis ono rasa kaporit yang ngono lah. Balik ke sini jadi air ada 7 macam ini air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, kemudian ini ada footnote. Jadi modelnya itu kalau di tauhid setelah yang di atas garis hitam ini, di atas garis hitam ini itu adalah matan takribnya atau redaksi yang ada di kitabnya takrib atau matan Abu Syuja. Kemudian ini ada angka 1, ini footnote nomor 1. Nah, ini adalah tadhibnya. Tadhibnya itu maksudnya adalah eh, dalil-dalil yang menjadi dasar. Berarti kalau di sini adalah yang dalil-dalil yang mendasari pengklasifikasian atau mendasari kenapa kok boleh menggunakan air hujan, kenapa kok boleh menggunakan air ini dan lain-lain seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Jadi yang pertama ini kita baca. Wa yumkinu ayyuqala ikhtisaran. Dan eh, mungkin saja kalau kita mau meringkas. Jadi kalau pengen lebih ringkas lagi, ini kan kalau Imam Abu Syuja mengatakannya ada 7 macam air. Nah, kalau mau diringkas lagi itu bisa. Jadi bisa itu nggak 7, cuman dibagi menjadi 2. Air itu dibagi menjadi 2. Nah itu. Jadi kalimat setelahnya yatatahharu bikulli ma'in naba'a minal ardi au nazala minas sama'i. Jadi bisa dibagi menjadi 2 kalau lebih ringkas lagi, yaitu kita bisa bersuci dengan setiap air, bikulli ma'in, dengan setiap air yang naba'a minal ardi. Yang mana air itu keluar dari bumi. Air yang keluar dari bumi kan bisa apa? Bisa air sumur, bisa mata air. Ya, sungai itu ya dari mata air, dari hujan atau mata air. Ya itu. Kemudian yang kedua, kalau nggak dari air bumi ya, air au nazzala minas sama atau setiap air yang turun dari langit, ya air hujan dan lain-lain. Salju ya dari langit ya kan. Jadi kalau pengen diringkas lagi dari yang tadi 7 ada 7 pembagian, ada air hujan, air ah, dan lain-lain, air salju dan lain-lain. Nah, itu kita kalau mau ringkas lagi itu bisa kita ringkas lagi menjadi 2 pembagian yaitu air yang keluar dari bumi dan air yang turun dari langit. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini baru masuk ke dalilnya ini jadi tambahan sedikit dari mu'alif kitab tadzhibnya ini, penulis kitab tadzhib. Dan wal aslu fi jawazi tatahhuri bihadhil miyah. Jadi asal atau dasar dari bolehnya kita bersuci dengan air-air ini itu apa dasarnya? Air ini maksudnya yang ada air langit dan air bumi itu bagaimana? Dasarnya apa? Pertama, ada ayat, ada berbagai ayat, ada ayat-ayat minha di antaranya. Jadi nggak dicantumin semua. Jadi beliau pilih yang sekiranya paling relevan lah seperti itu. Tapi ada banyak ayat yang membahas tentang air hujan. Ini kan bahas air hujan ya. Jadi itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Lah ya, jadi wa yunazzilu 'alaikum dan Allah telah menurunkan kepada kalian minas sama'i dari langit ma'an air. Jadi Allah telah menurunkan kepada kita semua air dari langit
liyutahhirakum bihi. Supaya ya bisa kita gunakan untuk bersuci seperti itu. Nah, itu yang menjadi dalil atau dasar kenapa kita boleh bersuci menggunakan air hujan, air salju, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita tempat yang bersalju terus kita wudhu pakai salju terus ya kita adem banget ya. Saya wudhu pakai salju gitu, ada lah kok wudhu pakai salju boleh kok, ya boleh gitu. Karena itu ada di kitab takrib misalnya jawabnya gitu ya. Tapi orang itu apa itu kita takrib takrib aku nggak tahu itu di Quran ada nggak gitu. Oh ada di Quran ayatnya ini wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih seperti itu. Jadi itulah jadi kayak tahu dalilnya tuh kita jadi ketika kita melakukan mengamalkan amalan-amalan dalam agama Islam atau beribadah itu kita ketika kita tahu dasarnya kita akan lebih yakin lah, kita akan lebih khusyuk, lebih yakin dengan apa yang kita lakukan ketika kita tahu alasannya. Kayak misalnya kita misalnya kita belajar karena mau ujian. Ini mahasiswa ya misalnya kita belajar karena kita mau ujian skripsi, sempro atau pendadaran lah seperti itu. Kita belajar karena karena dasar apa dalil belajar ya karena kalau misalnya nggak belajar apa namanya ya kita kalau nggak belajar ya nggak bisa lulus kan maksudnya bisa lulus tapi nilainya pas-pasan dan lain-lain jadi ketika oleh karena itu karena ada dasar yang mendasari kita melakukan hal tersebut karena ada alasan kita punya alasan melakukan hal itu mungkin kayak alasan kita lulus apa mungkin untuk membahagiakan orang tua atau untuk apa misalnya seperti itu ya normatif sekali membahagiakan orang tua ya semuanya gitu ya contohnya. Jadi misalnya seperti itu, ya ketika kita punya alasan, kita ketika melakukan sesuatu akan lebih khusyuk, lebih sregep, lebih fokus seperti itu. Nah, ya kurang lebih ya nggak sama, kurang lebih ya gitu juga. Ketika kita, misalnya kita ketika berwudu kita wudu ya udahlah, niat, umur, basuh muka dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tahu bahwasanya kita ketika kita berwudu itu kita juga mengamalkan ayat Al-Quran loh kayak gitu. Itu di satu sisi kita akan semakin mantap ketika berwudu. Di sisi lain kita juga mendapat pahala karena kita kan sebagai muslim kan ketika membaca Al-Quran nggak cuma membaca toh. Nah, bisa kita membaca, memahami maknanya dan mengamalkannya. Jadi ketika kita berwudu, kita niatkan itu ya memang niat wudu dan juga ini sebagai apa ya wujud kita menerapkan ayat Al-Quran. Ya, apa ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Jadi ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan seterusnya ayat. Jadi ayatnya di awal Al-Maidah itu ya. Saya lupa ayat berapa ya. Awal surat Al-Maidah. Ya, jadi ketika kita tahu dasarnya itu kita ya meskipun kalau kita nggak tahu dasarnya itu nggak apa-apa ya. Sah lah. Ibadah kita, amal kita tuh tetap sah. Cuman ketika kita tahu dasarnya itu ya plus-plus lah, mesti beda lah. Beda sama orang yang angger nglakoni karo wong sing ngerti alasan nglakoni kuwi kenapa kayak gitu. Mesti beda ada bedanya. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi itu tadi modelnya setelah matan takribnya terus ini di bawah garis itu adalah yang apa namanya? Yang tarhibnya, dalil-dalilnya. Setelah ayat Quran, kemudian baru hadis. Jadi, oh ya, terus beliau pasti mendahulukan ayat Al-Quran dulu. Karena kan sumber hukum Islam kan hierarkis ya, hierarkis, harus hierarki. Jadi Quran dulu, kalau nggak ada Quran baru ke hadis, hadis nggak ada baru ke ijma, ke kias, dan seterusnya gitu ya. Jadi yang pertama Quran dulu, karena Quran ada ya, Qurannya disampai cantumkan. Setelah Quran, baru masuk ke hadis. Ahadith. Ahadith ini bentuk jamaknya dari kata hadis. Hadithun jadi ahadith. Hadis-hadis. Ada banyak hadis. Ayat ini juga bentuk jamak dari ayatun. Ayat, ayatun itu ayat-ayat. Ada banyak hadis minha. Di antara hadis-hadis tersebut, nah ini beliau menukil satu hadis saja. Itu adalah ma hadis. Rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, Sa'ala rojulun, ada seorang laki-laki yang bertanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah. Jadi ada orang nanya kepada Rasulullah. Faqala, maka orang tadi berkata, ngomong seperti ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra. Sesungguhnya kami itu akan akan mengarungi lautan.
maksudnya akan berlayar. Narkabul bahro kan kalau secara tekstualnya artinya mengendarai lautan. Nah, mengendarai lautan maksudnya akan berlayar ya, mengarungi lautan. Wa nahmalu ma'ana al-qalila minal ma'i. Wa nahmalu ma'ana dan kami hanya membawa bersama kami al-qalila sedikit minal ma'i dari air. Dan kami mau berlayar dan kami hanya bisa membawa sedikit air nih, nggak bisa membawa banyak-banyak airnya seperti itu. Fa in tawaddo'na bihi atashna. Fa in tawaddo'na dan jika kalau misalnya kami berwudu bihi dengan air tersebut atau maka kami akan jadi kehausan. Jadi ke air yang dibawa misalnya satu jerigen air, maksudnya air air dari sumur ya, berlimbo apa mengambil air sumur, kemudian satu jerigen dibawa ke kapal, dua jerigen atau beberapa jerigen. Nah, kalau misalnya kami berwudu menggunakan air tersebut ya Rasulullah, maka kami akan kehausan karena itu air untuk air minum. Karena kan kita nggak bisa minum air laut ya. Nah, nggak bisa bukan karena haram ya, karena apa? Ya karena memang tubuh kan itu nggak bisa ya minum. Ya nanti kalau detailnya alasan sainsnya tanya Mas Adil aja yang dokter ya. Saya nggak tahu. Ya, intinya setahu saya seperti itu. Di film-film tuh nggak bisa kalau mau minum air laut langsung. Harus disuling dulu atau di ya, seperti itu ya. Nah, kemudian afana tawaddau bima'il bahri. Kemudian karena kasus tadi alasan tadi kadang nggak bisa wudhu pakai air yang kita bawa. Bla, bla, bla. Terus apakah kami harus berwudhu menggunakan air laut Rasulullah? Terus emang kita, nah terus berarti kita kalau wudhu harus pakai air laut dong Rasulullah. Boleh nggak sih kayak gitu? Itulah. Nanya kayak gitu intinya. Faqala, maka menjawab sahabat Rasulullah SAW. Beliau menjawab bagaimana? Huwa, huwa itu maksudnya air laut. At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu adalah air yang suci, yang bisa yang suci airnya, ma'uhu airnya air laut, al-hillu maitatuhu dan yang halal bangkainya. Jadi air laut itu ya berarti menandakan bisa kita gunakan untuk bersuci air laut itu. Jadi ini yang menjadi dasar apa namanya air apa penggunaan air maul bahri sebagai alat untuk bersuci itu boleh, itu dalilnya adalah hadis ini. Al-hillu maitatuhu yang mana air laut itu juga bangkainya halal. Karena di hadis lainnya dikatakan ada dua bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Nah, bangkai ikan kemudian juga nanti dikaitkan sama al-hillu maitatuhu ini juga. Jadi ya semua binatang laut itu yang hidup di laut ya itu halal. Maka nanti ada yang bertanya lah, kemudian babi laut itu boleh nggak? Ya Pak, si urchin apa bahasa Inggrisnya? Si urchin. Jadi yang warnanya si ono durine itu ireng, kemudian dibuka warnanya oranye itu. Nah, itu halal apa enggak kan babi? Namanya babi laut ya. Nah, itu tetap halal karena dia hidupnya di laut. Cuma nama netok kan babi. Itu bukan babi yang diharamkan, babi khinzir ya, babi yang qala at-Tirmidzi rawahu al-khamsatu telah diriwayatkan oleh imam yang lima wa qala at-Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis ini kualitasnya hadis yang hasan dan sahih. Kemudian itu ada apa namanya beberapa catatan lagi. Jadi beliau juga misalnya ada istilah-istilah yang mungkin menurut beliau perlu dijelaskan oleh mu'alifnya tadi. Beliau jelaskan juga kayak misalnya al-hillu maitatuhu. Maksudnya apa al-hillu maitatuhu? Yuk kaluma mata fihi. Maksudnya adalah bisa dimakan apa saja yang meninggal dari di dalam air laut. Maksudnya yang tinggal di laut. Maksudnya yang hidup di laut meninggal ya boleh dimakan. Min samakin wa nahwi. Seperti ikan dan lain sebagainya. Bisa ikan, bisa cumi, bisa udang dan lain-lain. Biduni dzabhin syar'iyyin. Tanpa adanya penyembelihan yang sesuai syar'i. Jadi meskipun bangkai, yang namanya bangkai. Jadi yang namanya bangkai itu di dalam agama Islam itu bukan melulu tentang binatang-binatang yang mati tanpa disembelih enggak. Tapi ketika binatang itu disembelih untuk apa namanya? Untuk Tuhan selain Allah, misalnya untuk apa dikorbankan untuk berhala ini, nah itu juga menjadi bangkai juga binatangnya. Jadi bangkai itu segala binatang yang mati tidak dengan cara penyembelihan yang syar'i. Mati ketabrak itu juga bisa dibangkai. Nah, terus apa bedanya? Nanti konsekuensinya bedanya di ketika bangkai itu kan nanti
dia menjadi najis. Kalau bukan bani kan tidak najis dan lain-lain itu nanti. Nah, seperti itu. Itu untuk footnote yang pertama. Jadi itu footnote pertama tentang almiah. Oke. Kemudian aduh, eh, selanjutnya di takrib yang selanjutnya jam berapa sekarang? 20.40 ya. Ini agak panjang. Ya, oke. Mungkin kita baca sedikit dulu aja lah. Kita baca yang matan takribnya dulu aja. Tsummal miyahu. Kemudian, tadi kan air dibagi menjadi 7. Dari segi dia bisa digunakan bersuci itu, yang bisa digunakan bersuci itu ada 7 jenis air. Nah, kemudian yang selanjutnya ini, tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Berarti ini dari segi sucinya lah. Digunakan untuk bersucinya itu air ada 4 statusnya, 4 bagian, 4 status air lah. Dari segi statusnya air itu ada 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tohirun mutohirun ghairu makruh. Air yang suci dan mensucikan yang tidak makruh. Nanti soalnya ada yang suci mensucikan tapi makruh. Ini suci dan suci mensucikan tidak makruh. Wahwa al-ma'ul mutlaq. Dan ini adalah air mutlak. Namanya air mutlak. Air mutlak itu adalah ya yang air ya, ya air gitu. Ya air murni seperti itu. Yang kedua ada tahirun mutahhirun makruhun. Ini adalah air yang mensucikan, suci mensucikan. Akan tetapi dia makruh digunakan. Makruh itu digunakan nggak apa-apa ya, tapi lebih baik dihindari. Yaitu apa? Wahwa al-ma'u al-musyammasu. Yaitu air musyammas. Air musyammas itu apa? Air musyammas itu adalah kalau nanti itu ada di footnote-nya yaitu air musyammas itu adalah air yang disimpan di dalam wadah yang terbuat dari logam terus terkena terik matahari itu nanti itu airnya yang di dalamnya itu seakan-akan kalau di oven gitulah di bawah terik matahari. Apalagi kalau di daerah Arab kan panas ya padang pasir ya. Nanti airnya katanya kalau dibuka wadah itu akan ada baunya nggak enak. Kemudian kenapa kok makruh itu karena mungkin alasannya dia mengatakan karena ketika kita gunakan di kulit kita itu akan ada potensi menimbulkan penyakit di kulit kita seperti itu katanya. Cuman kalau ini statusnya tetap suci mensucikan, tetap sah kita wudhu pakai itu. Cuman lebih baik pakai air yang lainnya. Tapi kalau nggak ada ya pakai itu nggak apa-apa. Nah, atau kalau misalnya air yang itu mau kita gunakan untuk nyuci baju boleh kita menggunakan mencuci baju pakai air musyamas itu nggak apa-apa. Dan yang ketiga ada air tohirun ghairu mutahhirin. Ya, itu juga ada air yang suci, tapi tidak mensucikan. Maksudnya suci tidak mensucikan apa? Yaitu airnya itu suci, tetapi kita tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi besar dan lain-lain itu nggak bisa. Contohnya apa? Yaitu wahwa al-ma'u al-musta'malu, yaitu air musta'mal. Nah, air musta'mal itu air yang bekas kita gunakan, air yang sudah digunakan lah, air bekas. Nah, dan wal mutaghayyiru bima khalatahu minat thahirat. Yang pertama ada air mustamal. Air mustamal itu air yang bekas udah kita gunakan. Misalnya kita gunakan untuk berwudu, airnya netes. Nah, air yang netes itu adalah air mustamal atau air bekas. Atau juga air al mutaghayyiru, air yang berubah bima khalatahu. Sebab sesuatu yang mencampuri air tersebut minat thahirat dari perkara-perkara yang suci. Jadi ada air gelas, kita ngambil air dari keran. Ini gelas air putih lah, air putih keran ini. Kemudian kita campuri pakai nutrisari, kita campuri pakai teh. Nah, sehingga ini bukan menjadi air yang suci mensucikan, berubah menjadi air yang suci aja. Tapi tidak bisa mensucikan. Kita nggak bisa wudhu pakai air teh, pakai pakai air es teh dan seger misalnya wudhu pakai es teh atau pakai es apa es mixu atau apa pokoknya lain-lain lah pokoknya minum-minuman yang itu suci cuman tidak bisa kita gunakan untuk bersuci jadi itu air yang suci tapi tidak mensucikan kalau yang tadi suci mensucikan itu ya airnya suci terus kita bisa berwudu menggunakan air tersebut kemudian yang terakhir ini ada wa ma'un najisun yaitu air najis jelas air najis air yang najis jelas nggak bisa kita gunakan untuk bersuci ya itu nanti wa huwa alladzi halat fihi najasatun wa huwa yaitu adalah air alladzi halat fihi yang kejatuhan yang berada di dalamnya
najasatun, yang ada najis di dalam air tersebut. Bahwa duna ini, dan air tersebut kurang dari dua kullah. Au kana ini fataghayyar, atau ada dua kullah tapi berubah sifatnya. Jadi kalau apa? Ini sempat pernah saya bahas pas di apa kajian semangat rutinan itu ya, yang sama itu rutinan setiap hari Minggu. Jadi hari Minggu, Minggu pertama setiap bulannya itu nanti ada rutinan di daerah Solo Baru. Namanya semangat. Kalau penasaran tanya Mas Adil atau Mas Ahyar juga ada. Nah itu jadi saya pernah bahas sana. Jadi ada air itu ada kalanya air itu dua kullah secara kuantitas ya, secara jumlah itu ada yang dua kullah dan ada yang kurang dari dua kullah. Kalau air itu lebih dari dua kullah, banyak air yang banyak. Nah, itu adalah airnya itu ketika kejatuhan misalnya telak cecak atau ada kejatuhan benda najis lah ke air tersebut, itu tidak merubah, tidak semerta-merta merubah airnya menjadi air najis enggak. Karena dia lebih dari dua kula, maksudnya air yang banyak. Dengan catatan, dengan eh, terjatuhnya benda najis ke sana itu tidak merubah sifat air itu, yaitu tidak merubah baunya, warnanya, ataupun rasanya. Itu tidak apa-apa. Air banyak misalnya sakbak gede gitu ya airnya, kemudian ada telek cecak nyemplung dan lain-lain, tapi tetap nggak berubah warnanya, baunya juga nggak berubah, rasanya ya siapa doi banyu biasanya, ya itu nggak apa-apa kita gunakan untuk berwudu. Hanya mungkin ada di beberapa masjid itu, kalau dulu pas di pondok saya tuh ya di Kerapiak itu ada di masjid itu biasanya ada bak gede itu, baknya gede, itu biasanya orang wudhu di sana tuh modelnya langsung nyemplung ke tangannya, jadi kayak bak wudhunya kita ambil ke muka, langsung kita kecemplungkan tangan kita, karena itu lebih dari dua kulah dan itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kurang dari dua kulah, misalnya airnya cuma sak sak ember atau sak ember kecil ya, atau sak ciduk ini air suci itu. Kemudian tiba-tiba pas kita melaku, kita jalan, ada telak cecak tiba atau kena kemasukan benda najis. Nah, ini air ini meskipun secara bau nggak berubah, secara rasa nggak berubah, secara warna nggak berubah, tapi ini menjadi tetap berstatus sebagai air najis karena dia kurang dari dua kulah seperti itulah. Nah, nah lebih detailnya mungkin. Nah, ini kepanjangan kecil. Nah, kemudian kita mungkin bisa di pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Dan ini kita mungkin akan membaca panjang nggak ya ini footnote yang kedua ini. Oke, sedikit. Kita akan membaca footnote yang kedua aja lah setidaknya. Karena waktunya cuma sampai jam 9 nanti ya. Bentar lagi ya. Kemudian ini, wahwa al-ma'ul mutlak. Jadi dalil tentang air mutlak. Air mutlak itu, kenapa kok air mutlak itu suci dan mensucikan? Kenapa air mutlak itu bisa kita gunakan untuk bersuci? Boleh kita gunakan bersuci. Dalilnya apa? Nah ini, wal aslu fi tohuriyatil ma'il mutlaki. Dan adapun dasar, atau ya alasan, dasarnya dari kesucian air mutlak itu adalah ma hadis. Rawahu al-Bukhari yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, nyambung ke sini wa ghairuhu, dan selain Imam Bukhari, jadi menunjukkan banyak hadis riwayat dari para imam dari an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah itu meskipun masuk Islamnya enggak sih, enggak awal-awal masuk Islamnya itu enggak dari awal, tapi beliau itu bisa apa nah bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi. Jadi kalau Abu Hurairah itu kalau nggak salah ada 5.400 sekian hadis yang diriwayatkan, atau berapa? Oh, 5 ribuan hadis dari beliau. Nomor dua itu ada sahabat siapa ya? Lupa saya ada berapa itu, sampai 2 ribuan atau 3 ribuan. Jadi paling banyak itu Abu Hurairah. Kalau yang dari sahabat wanita yang banyak meriwayatkan hadis itu Siti Aisyah. Itu yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat wanita. Kembali lagi ke sini ya. Kalau beliau berkata, Qoma A'rabiyun fabala fil masjid. Ada seorang orang Arab, Badui, orang Arab Arabi itu wong Arab Badui, orang Arab Badui itu wong Arab sing pedalaman lah, wong desa desit lah, saking desane desit lah, sang wong pedalaman banget. Nah, fabala fil masjid, dan orang tersebut kencing di masjid. Nah, jadi ini ada kasus ada orang wong Arab Badui kencing di masjid kayak gitu. Nah, nah ini ya ini juga pernah saya bahas dulu itu. Ya, jadi ada orang kencing di masjid. Jadi kalau memang tabiatnya orang Arab mungkin karena
oh, dia orang Arab Badui ya, jadi orang Arab pedalaman, kemudian ada melihat ada bangunan tertutup ini kok nyaman pipis di sini, akhirnya pipis di sana dia. Kencing ya, kencing di sana, no. Bangunan tertutup ini kok ada tembok akhirnya kencing di sana lah. Gitu. Dan itu pun ya itu memang nggak tahu ya, memang sifat orang Arab atau gimana. Soalnya ya kalau kalian ke Mesir itu kalian akan masih sering menjumpai meskipun di ibu kota Kairo, kalian akan masih sering menjumpai orang-orang sopir biasanya sopir angkot dan lain-lain itu kencing di pinggir jalan. Ini biasa lah. Banyak tempat pusing. Balik ke sini ya. Faqoma ilaihi annasu liyaqa'u bihi. Jadi, kemudian para sahabat itu mendatanginya untuk ya ngusir lah, untuk ngusir, untuk nyeneni, untuk memarahi. Pokoknya ya namanya ada orang di masjid kencing itu kan ya mesti respon kita langsung pengen ngantemnya atau gimana ya, langsung pengen menghardiknya dan lain-lain gitu. Faqala Nabi, kemudian kanjeng Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in." Fa inna ma bu'ithum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirina. Ini menunjukkan sifat memang sifat seorang nabi ya. Ya memang beliau real nabi bukan nabi-nabian ya. Jadi Haji Nabi bersabda da'uhu wes jarno wae dah diamkan saja, nggak usah diganggu. Nah, wahariqu ala baulihi sajlan min ma'in dan dituangkanlah disiram di bekas kencingnya dengan seember air. Dan makanya pakai ember wadah ya seember air lah. Jadi disiram pakai seember air. Karena apa? Fa innama bu'ithtum muyassirina walam tub'atsu mu'assirina. Karena sejatinya kalian semua, umat muslim maksudnya, itu diutus muyassirina untuk mempermudah, bukan diutus untuk mempersulit. Seperti itu. Jadi di sini ada banyak hikmahnya ya. Jadi yang kalau berbicara hikmah yang jelas pertama menunjukkan sifat kanjeng Nabi yang memang ya beliau sifatnya seorang nabi lah, tidak yang terus marah dan lain-lain, tidak selalu bijak dalam menanggapi berbagai masalah. Mungkin bisa jadi kalau misalnya nggak dicegah sama kanjeng Nabi, misalnya para sahabat itu tetap langsung mengusir pria itu, bisa jadi malah kencingnya belum selesai, bisa sampai mana-mana, malah aslinya cuman awal cuma di pojokan, tapi karena diusir akhirnya orangnya lari malah sampai mana-mana kencingnya, bisa jadi seperti itu. Sebenarnya yang jelas ini hadis ini menunjukkan apa namanya sifat apa sifat welas asihnya kanjeng Nabi lah. Ya kembali lagi ke konteks ini ya. Konteks fikih ini hadis ini menunjukkan bahwasanya air ini kan ambillah air untuk menyiram bekas kencingnya. Ini menunjukkan bahwasanya air mutlak ya maksud air mutlak itu ya air air hanya air ini itu bisa digunakan untuk mensucikan. Suci mensucikan jadi seperti itu. Jadi air mutlak itu gampangannya nama air mutlak itu adalah air yang air pokoknya air lah air mutlak itu pokoknya air. Pokoknya ketika kita lihat benda itu kita mencoba oh itu air, oh itu air, itu air. Kalau nggak mutlak misalnya ono teh, kita ngomongnya bukan air tapi itu teh, itu kopi, itu nutrisari, itu es teh, itu dawet gitu. Jadi kalau air mutlak tuh ya sesuatu air yang murni air lah. Gitu. Nah, kalau bukan air mutlak itu ya ya selain yang kayak tadi itu. Nah, kemudian ini seperti biasa mualifnya menggarisbawahi beberapa kata-kata. Liyaqa'u bihi itu adalah li, liyaz, liyuzajjiruhu bil qawli awil fi'li untuk menghardiknya dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Sajalan aidalwan mal mulia bil ma'i. Jadi sebuah ember yang dipenuhi dengan air. Pamithluhu dzanub. Seperti ya ember lah itu. Jadi itu biasanya kalau yang tanda kurung kotak itu biasanya menunjukkan mualifnya mencoba untuk menerangkan kata-kata yang mungkin perlu diperjelas lagi. Oke, ini udah jam segini ya. Mungkin footnote yang selanjutnya bisa kita lanjutkan insya Allah di pertemuan selanjutnya. Bismillah. Baik, itu sedikit tentang mengaji tauhid pada malam hari ini ya. Semoga atau baik sebelum saya tutup mungkin seperti biasa ada yang mau ditanyakan atau ada masukan atau usul atau mungkin apa saran, kritik dan saran serah monggo ada yang mau. Izin Gus.
izin masuk Gus. Ya, monggo, monggo. Sebelumnya syukron jazakumullah khairan Gus setelah bersedia ya membimbing kami-kami ini yang masih fakir ilmu Gus. Kalau izin boleh diadakan tanya jawab boleh Gus? Ya, nggak apa-apa. Oke. Monggo teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin tadi boleh saran-saran juga. Kalau ini barangkali kan baru pertemuan pertama ya. Oh ini ada dari Gus Khalil Gunung Pati. Ada pertanyaan nih Gus. Mau nanya hukum air mutlak yang kurang dari 2 kula kemudian terkena tetesan air bekas bersuci. Pripun nggih, matur nuwun. Monggo Gus, langsung dijawab mon nggih Gus. Oh ya, ya siap. Oh ya, ada komennya. Oke. Itu ada, sebelum itu ada ya, di Kerapiak tempat wudhunya ada ikan lohannya ya, Gus. Wah, aku ya nggak tahu ya, Suwirana apa ya. Lama nggak wudhu di tempat masjid Kerapiaknya itu ya. Kita dulu ada ikannya sih, tapi nggak tahu nih sekarang ya. Syauki ya, Mas Syauki. Kemudian Gus Mas Khalilur Rahman. Nah, jadi itu bagaimana hukumnya air yang air mutlak, yang ketetesan air bekas kita bersuci, gitu kan? Nah, ini sempat pernah saya bahas di semangat nggak? Apa belum ya? Aku lupa ya. Jadi ketika jadi saya pernah membahas tentang mandi besar. Biasanya ini konteksnya biasanya ketika mandi besar toh, ngambil di bak, terus kita mandi, biur biur biur, nyiprat nyiprat itu kan biasanya air. Nah, makanya jadi terkait masalah ini itu sebenarnya kembali lagi ketika kaitannya saya membahas ke kasusnya aja misalnya mandi besar lah, air bersuci itu. Jadi kalau sebelum saya menjawab bagaimana hukumnya ya, hukumnya airnya menjadi air yang mustamal juga. Jadi maksudnya intinya airnya berubah bukan mustamal, berubah statusnya jadi yang tadinya bisa suci mensucikan, karena dia kurang dari 2 kulah terus ketetesan air mustamal kita akhirnya dia jadi suci tapi tidak mensucikan seperti itu. Makanya itu ketika kita mandi besar itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di garis bawah. Maksudnya ketika saya dulu ngaji fikih juga di pondok dulu pas nyantri di Kerapiak itu juga digarisbawahi sama guru saya maksudnya ketika mandi besar itu sebisa mungkin kita jangan sampai air yang kita gunakan untuk mandi itu nyiprat masuk ke dalam bak yang kita gunakan untuk mandi itulah maksudnya nyiprat masuk ke sana karena itu akan bisa memengaruhi status dari air yang ada di baknya itu tadi. Ya terus solusinya bagaimana? Kalau di pondok misalnya kalau saya dulu di pondok kan yo adusnya kudu cepet terus yo gimana gitu kan. Nah, akhirnya caranya itu yang jelas kita hidupkan air kerannya. Air kerannya kita hidupkan, otomatis ketika kita hidupkan air kerannya itu kan jadi air yang mengalir ya, air yang mengalir. Jadi kita ambil itu kan, tapi dengan tetap berusaha untuk ojo kakean sing ifrat mlebu ndono ya. Jadi tetap berusaha apa namanya menciduknya hati-hati, kemudian apa ya airnya tetap dihidupkan air kerannya itu sehingga ketika kita ambil kan seakan-akan itu air yang mengalir ya. Jadi air yang mengalir. Nah, air mengalir itu kan kalau air mengalir itu meskipun dia sedikit, tapi karena dia mengalir itu nggak apa-apa. Karena asumsinya ketika air mengalir, saya sungai, parit lah, parit bersih, itu air mengalir ya, sungai kecil mengalir. Itu kita ambil di sini, wudhu, terus kita lepeh di sini. Asumsinya kan airnya ini, mustakmalnya ini kan nggak terus merubah air semuanya yang mengalir itu. Karena kan pertama asumsinya ya itu mesti lebih dari 2 kulah, nah, air sungai atau air parit itu. Yang kedua juga gampangannya nek itu mustakmal wis mlayu dulu lah mustakmalnya udah pindah. Jadi biasanya dulu itu kalau misalnya berkaitan sama itu ya mandi besar itu sama bak itu biasanya itu caranya ya dihidupin kerannya itu tadi supaya airnya tuh berputar lah sirkulasi airnya jalan jadinya airnya tuh seperti air yang mengalir bukan air bukan air jamit atau bukan air yang berdiam di dalam bak tok itu. Nah terus berkaitan sama mandi besar itu saya jadi ingat juga ketika mandi besar itu salah satu ya ini bebas ya maksudnya salah satu yang disarankan dari guru saya ini tapi bebas setiap orang bebas tapi kan intinya esensi dari mandi besar itu kan adalah meratakan air ke seluruh tubuh ya seluruh bagian kulit tubuh lah dari kepala di sela-sela rambutnya badan kaki semua dari ujung kepala sampai ujung kaki terkena air semua air yang suci mensucikan air mutlak yang suci mensucikan nah kuncinya di situ
Nah, tapi kadang ada beberapa orang yang tidak hati-hati dalam hal ini. Jadi orang tersebut biasanya itu ketika mau mandi besar, itu kalau di guru saya itu menyarankannya sebelum mandi, ketika mandi besar itu diawali dengan kita meratakan air dulu ke seluruh tubuh. Jadi gampangannya itu kita melaksanakan mandi besarnya dulu. Jadi kita ratakan semua air ke tubuh kita, dipastikan rata semua, enggak. Kalau masalah sebelah kanan dulu baru kiri itu kan sunahnya ya. Jadi atau wudhu dulu sebelum mandi besar itu kan juga sunah. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki kita ratakan, kita pastikan sudah kena air yang air mutlak itu, air suci mensucikannya. Setelah terkena air itu, baru kita mulai sikat gigi lah atau sabun, samponan, sabunan dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya sebagai kehati-hatian kita. Hati-hati untuk memastikan supaya kita itu sudah benar-benar melakukan mandi besar dengan cara meratakan air mutlak di seluruh tubuh kita atau air yang suci mensucikan itu tadi. Karena kalau dari awal kita misalnya, apalagi kalau di pondok itu biasanya ya aku, nah, saya dulu ya yang di pondok itu biasanya karena nggak punya sampo, samponya jaluk koncone kan. Terus sampo biasanya botol sampo kan bukan nggak di bawah sebotol ya karena dipakai temannya. Diminta terus taruh di rambut itu biasanya kan. Jadi sebelum mandi itu aku jaluk sampo dan terus ambil sampo deleh rambut gini, taruh ngantri adus gitu kan, ngantri mandi. Jadi mandi itu langsung basahin rambut, otomatis sudah ada busanya itu ya. Ya dulu kayak gitu. Nah, tapi itu kadang kan ketika kita misal kayak gitu mandi besar tapi udah ada sabun di rambut atau misalnya belum sampai rata ke seluruh tubuh tapi kita udah sabunan, itu takutnya malah kita nggak sah mandi besarnya. Kenapa? Karena kita sudah jadi yang mengalir di seluruh tubuh kita itu bukan air mutlak tapi sudah air yang mutaghayyir, air yang berubah. Jadi bukan air mutlak, tapi air yang suci tapi tidak mensucikan karena bercampur sama sabun. Jadinya bukan air tapi jadi air sabun, air sampo, air sabun muka. Jadi bukan air mutlak itu tadi. Jadi biasanya untuk berhati-hati. Cuman itu juga bisa sih. Bisa kita di awal sabunan samponan, tapi kemudian kita setelah itu kita bilas sampai bersih. Habis itu baru kita kan kita bilas pun pada akhirnya kita juga pakai air mutlak lagi kan. Kita bilas sudah bersih dari sabun, sampo dan lain-lain. Terus kita meratakan air mutlak lagi ke tubuh kita itu juga bisa sih. Karena guru saya menyarankannya di awal. Ini cuman nggak wajib ya. Saran saya menyampaikan apa yang disampaikan guru saya. Jadi beliau menyarankan itu di awal kita meratakan air mutlak ke tubuh kita supaya jaga nih, jaga-jaga, berhati-hati. Takutnya nanti nek, di akhir setelah kita sabunan dan samponan, nanti takutnya masih ada tersisa sedikit sabun, sedikit sampo di badan kita nggak tahu, terus diratakan, jadi malah belum air mutlak yang teratakan di tubuh kita kayak gitu. Jadi gitu. Jadi ya gitu tadi berkaitan sama mandi besar. Tapi kalau untuk jawabannya itu ya kalau kurang dari 20 ya berpengaruh ke statusnya berubah yang awalnya suci mensucikan jadi suci tidak mensucikan. Seperti itu Mas Khailur Khalilur Gus Khalilur Rahman ya. Oke, atur nuwun. Baik. Pak, apa sudah menjawab atau mau di pertanyaan tambahan atau bagaimana? Monggo. Satu lagi nih ya pertanyaan ya kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah. Apakah sudah menjawab, Mas Holil? Jawab nih sepertinya. Nah, teman-teman yang lain apakah ada yang bertanya lagi? Tadi juga yang amannya juga pakai selang mungkin ya, Gus ya. Kalau mandi besar mungkin ya, atau wudhu juga ya, supaya jaga nih. Selain cara yang dialirkan tadi. Tuh. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Masih bab-bab awal ya. Ya masih beberapa awal sudah paham lah biasanya ya. Tapi Iya. mungkin yang tadi kadang kelewat sih Gus ya, terkait maul mutlak tadi ya. Jadi ngiranya kita itu biasanya yang sering terjadi sih. Ini air masih suci kok gitu. Padahal kan tadi ada yang suci, mensucikan ada yang enggak gitu. Jadi memang Hmm. perlu kehati-hatian gitu ya Gus. Iya, ha. Ya emang gitu, makanya kan. Jadi kenapa kok Imam Abu Suja itu mengawali dengan membahas bab tentang bersuci dan diawali dengan air? Karena itu tadi sangat krusial lah, sangat krusial untuk mengetahui mana air yang suci, mensucikan beneran sama suci tapi nggak mensucikan nih. Mazhab Syafi'i ya. Karena kalau di mazhab mazhab Hanafi kalau nggak salah, mazhab Hanafi itu kita nggak apa-apa. Kita mau apa namanya kita
misalnya kalau di mazhab Hanafi kita sabunan, kita mandi besar tapi kecampur air sabun itu nggak apa-apa. Ini nggak salah ya. Itu nggak apa-apa kalau Hanafi. Tapi kalau Syafi'i itu harus beneran air mutlaknya harus kita gunakan untuk bersuci. Nah, itu kayaknya ada yang nanya. Permisi, mau tanya kalau berwudu pakai air laut boleh nggak Gus? Nah, berwudu pakai air laut jawabannya boleh ya. Tadi kan kita sempat membaca hadisnya itu ya. Hadisnya yang menjadi dalil bolehnya bersuci menggunakan air laut juga. Itu ada sahabat, para sahabat ada yang mau melakukan apa berlayar lah, mau pakai berlayar kemana? Saya nggak tahu itu. Ini mau berlayar, kemudian mereka hanya akan membawa air yang sedikit lah, nggak banyak. Yang mana kalau mereka gunakan untuk bersuci, untuk wudhu, air tersebut akan habis dan pada akhirnya mereka akan kehausan. Nah, sehingga terus bagaimana kanjeng Nabi? Apakah kita harus berwudhu pakai air laut? Emangnya boleh ya itu? Akhirnya kanjeng Nabi jawabnya boleh, karena air laut itu bisa intinya air laut itu suci mensucikan dan hadisnya tadi dan apa namanya dan bangkainya itu halal untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi ada hadisnya tadi sudah jadi jawabannya boleh wudhu pakai air laut gitu Mas. Kami sami. Izin bertanya Gus, mungkin satu lagi ya Gus. Ya, Terkait tadi kan ada hadis tentang A'robi ya yang kencing di Masjid Nabawi gitu. Hmm. Cuman kalau waktu itu kan konteksnya mungkin belum ada keramik ya Gus. Jadi Ya. langsung nyerap gitu maksudnya. Kalaupun Hmm. disiram. Nah ini pertanyaannya, kalau misalnya ada najis kencing seperti itu Gus, dan misalnya kencingnya ini tercecar-cecar Gus. Nah itu bagaimana cara mensucikannya Gus? Apakah langsung dipel semuanya gitu atau seperti apa Gus? Mungkin kaifiahnya Gus. Oke, kalau itu berarti masalah teknis ya. Masalah teknis nih kayak gitu biasanya sih gini. Ya, dulu ya pernah menangi juga gitu neng pondok ya. Ada yang ya itulah ngompol lah itu pasti malah ngompol itu neng ngompol neng karpet aula. Wah, jadi ini malah ya itu akhirnya karpetnya di laundry sih ya. Tapi kan di laundry terus akhirnya kan lantainya tetap karena hati-hati karena di lantai kan takutnya ada rembesan kencingnya loh. Akhirnya cara nyucinya yang pertama kita aliri pakai sebenarnya bisa dua opsi lah. Teknisnya itu pertama bisa kita aliri pakai air mutlak dulu, kita aliri air mutlak, dari itu baru dipel. Atau bisa juga kalau opsi yang enaknya itu kita ngepel, tapi pelnya itu tanpa sabun sih. Jadi pel dicelupin di air biasa, terus kita gunakan untuk bersihin itu. Jadi bersihin kencingnya. Tapi sebelum itu pertama pastikan udah nggak ada. Kalau misalnya masih ada genangan air kencingnya masih baru, misalnya sono genangannya air kencing itu kuning warnanya, itu lebih baik air kencingnya dihilangin dulu. Bisa pakai tisu atau apa. Jadi biar air najisnya pertama yang harus dilakukan tuh menghilangkan air najisnya atau wujud dari najisnya itu dulu dihilangkan dulu. Setelah hilang itu baru dilakukan proses pencucian. Bisa paling yang paling enak, maksudnya paling aman itu ya kita apa sok pakai air terus kita gampangannya kita bilas pakai air mengalir saat itu udah kemudian kita keringkan. Cuman kadang kalau di dalam rumah kan yang bingungnya ya karena kalau di sok di dalam rumah malah jadinya menggenang di dalam rumah atau bisa juga yang kedua menggunakan pel. Jadi setelah dihilangkan airnya kita menggunakan pel yang kita celupkan ke air yang belum campuran sabun. Kita celupkan air terus kita peres, nah terus kita pelkan ke daerah yang bekas kencingnya itu. Habis itu kita ambil pelnya terus kita peres, terus kita terus habis itu kita bilas pakai air bersih lagi, air mengalir lagi. Kita peres lagi, terus kita pelkan lagi ke situ 2 kali lah paling nggak. 2 kali cukup. Habis itu udah, terus kalau mau dikasih sabun ya nggak apa-apa. Itu udah apa ya? Udah, insya Allah sudah cukup lah, sudah bisa itu untuk mensucikan seperti itu. Kalau misal itu kalau di lantai ya, di lantai nah, ya, yang jelas pertama yang kali harus dilakukan ketika untuk mensucikan ada najis itu adalah yang pertama itu yaitu dihilangkan airnya dulu. Wujud najisnya dihilangkan dulu. Kita mau membersihkan baju kita, misalnya telekan manuk, ada burung apa buang buang teleknya kita ketelekan burung lah di sini. Kita mau mensucikan baju ini pertama harus kita hilangkan dulu teleknya. Kotoran burungnya kita hilangkan, setelah itu baru kita cucikan. Jangan dicampur. Masih ada teleknya gede, masih basah, langsung dicuci, wah malah jadi tekan dinding gitu. Jadi gitu. Yang jelas kalau teknisnya pertama kali yang harus dilakukan itu tadi menghilangkan airnya atau wujud najisnya.
Setelah itu baru prosedur setelahnya itu tadi. Itu Pak Dokter. Siap, Gus. Terima kasih, Gus, atas Oke, jawabannya. Mungkin nanti barangkali ada yang masih mau bertanya bisa setelah ini mungkin ya, Gus ya. Nanti barangkali teman-teman masih ada yang mau ditanyakan terkait fikih ya terutama bisa lewat saya bisa nanti saya sampaikan ke Gus Billy. Mungkin itu saja Gus, monggo saya kembalikan. oke. Terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya pada eh, ngaji bareng bersama perdana pada malam hari ini. Semoga ini menjadi langkah awal kita. Semoga ya kedepannya kita dapat berjumpa lagi. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik bagi kita untuk mengawali kajian rutin ini ya. Karena ada makalah Arab yang mengatakan idza asyraqat bidayatun asyraqat nihayatun. Kalau awalnya baik, maka insya Allah sampai akhir pun akan terus baik. Jadi sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Walafu minkum. Sebelum mari kita tutup dengan membaca, ya membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.